Ada setan, ada setan, ada setan di hatimu. Setan belang, mata keranjang, suka godain anak orang. Aja-aja ada lagu itu ya kan, Tip. Masa setan belang kata itu setan atau ular koros itu? Maksudnya kan, Lip, itulah laki-laki mata keranjang, Lip. Suka goda-godain anak orang. Jadi kalau tiada goda anak orang, mau goda anak siapa lagi? Takkan pula mau goda anak harimau. Terkam mamanya lah kita, Tip. Maksudnya bukan gitu, Lip. Maksudnya laki-laki mata keranjang yang suka godain anak gadis orang ataupun janda-janda gitu maksudnya. Oh, itu namanya playboy, Tip. Bukan mata keranjang. Pelai itu kan hidup. Ya. Boy itu kan laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki mau hidup gagah perkakas, ya seperti itu. Harus goda-goda anak orang. Tapi itu laki-laki zaman dulu itu goda-goda gadis atau janda. Kalau zaman sekarang, istri orang itu lebih menantang. Kenapa harus istri orang, Lip? Kalau kita ganggu istri orang, ketahuan suaminya bisa gaswat lah kita. Oh, justru disitulah seninya, Tip. Semakin tinggi tantangannya akan semakin menantang. Kalau kata-kata orang, kalau goda gadis atau janda itu kurang rasa adrenalinnya, cepat bosan gitu. Tapi kalau menggoda istri orang, semakin lama akan semakin tinggi adrenalinnya. Itulah bedanya laki-laki Indonesia ini dengan laki-laki di Amerika, Tip. Memang apa bedanya, Lip? Ya, sudah pasti beda lah, Tip. Kalau laki-laki di Amerika ya, Tip ya. Kalau dia mau menguji adrenalin, menantang nyawa, dia mesti naik gunung dulu, lompat tebing. Tapi kalau laki-laki di Indonesia ini cukup selingkuhi istri orang saja. Itu udah sama tuh tantangannya nyawa juga tuh, Tip. Betul juga yang dibilang, Lip. Betul lah. Tapi apa ada istri orang yang mau diajak selingkuh, Lip? Padahal dia kan udah ada suami. Waduh, kamu nih kurang jauh jalan kamu nih, Tip. Gitu aja kamu nggak tahu. Justru istri orang itulah yang lebih menantang. Apalagi tuh Mahmud Abbas itu. Pantang kita senyum, langsung kedip mata itu. Mahmud Abbas itu apa, Lip? Mahmud Abbas, mak muda anak baru satu itu, yang pantang keluar tanpa listrik, itu tipe-tipe di luar setel habis, di rumah pakai daster saja itu. Oh ya, aku sering tengok itu, Lip. Yang antara-antara anak sekolah TK tu kan? Itulah dia. Yang antara anak sekolah TK tu, anak pakai jilbab, pakai peci, mama pakai you can see tu. Rambut basah terus tiap hari itu. Kalau itu model-model tipe hidup dua macam aja itu. Apa aja tu, Lip? Pertama, kalau dia update status tu, kalau nggak pamer pasti galau. Pacaran sama Mahmud Abbas ni ya, selingkuh sama Mahmud Abbas ini, itu serasa berpacaran dengan alam gaib tu. Nyata tapi tiada boleh terlihat. Tapi kan, Lip, kalau ketahuan sama suaminya kayak mana, Lip? Itu resiko. Kalau ketangkap mati tanam. Apa takut? Kalau gitu aku nggak berani lah, Lip. Aku cari yang aman-aman aja. Itu pun bagus juga, Tip. Kalau perlu kau nanti kawin cari janda-janda kaya yang umur-umur 60 tahun. Itu pasti aman. Kamu cepat dapat warisan. Paling-paling modal beli kuyuk saja kamu itu. Daripada kamu kawin sama janda muda. Besar biayanya itu. Jadi koyok tu untuk apa, Lip? Ya iyalah. Kalau kamu kawin sama janda muda, itu pasti keramas pakai sampo. Kamu beli sampo lagi. Kalau sama janda kayak sama janda tua ini, habis keramas paling-paling pakai koyok, pening kepala dia. Ya salah namanya punya motor tua, sekali pakai pasti demam. Siapa itu, Tip? Siapa ya, Lip? Waduh, apa jangan-jangan malaikat marah nih gara-gara kita cerita janda ya, Tip? Bisa juga tuh, orang kipun cerita yang enggak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Kat. Ampun. Kami tadi cuma berjanda-janda saja, tiada serius ya, Tip ya. Betul. Lip, kenapa aku panggil Kat? Kita udah kenal apa dia, Lip? Aku tak tahu dia ni malaikat siapa. Aku panggil Kat sajalah dulu. Jangan takut ke sana. Ane datang dari negeri jauh sana bukan untuk mencelakakan manusia. Tapi Ane datang ke sini untuk membawa umat ke jalan yang benar. Iya, Kat. Tapi kalau boleh tahu, kamu ni malaikat siapa? Ane bukan malaikat ke sana. Nama Ane Syekh Muntaha.
Oh, namanya Syekh Muntaha. Baru kali ini dengar nama malaikat Muntaha ya. Kira-kira kerja di bagian apa dia ni ya, Tip? Aku tahu, Lip. Mungkin ini malaikat baru, Lip. Betul juga ya. Malaikat Muntaha. Kira-kira kamu tuh kerja di bagian apa atau di departemen apa gitu kan? Secara sekarang kan banyak sekali departemen baru di kementerian yang terbaru nih ya, Tip ya. Betul, Lip. Hahaha. Ane ini bukan malaikat bodoh. Ane ini adalah Syekh tersohor yang dikenal sebagai samudra ilmu. Karena sampai saat ini belum ada satupun ulama yang bisa mengalahkan keilmuan Ane. Oh, Syekh. Syekh itu apa, Lip? Syekh itu mungkin sejenis departemen yang sama-sama dengan malaikat juga lah mungkin itu, Tip. Mungkin tugas dia nih bagi-bagi ilmu. Syekh itu malaikat juga ya? Ane bukan malaikat. Ane adalah manusia dari keturunan leluhur yang sangat mulia. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Bahkan malaikat jika hendak menurunkan hujan harus minta izin ke leluhur Ane. Waduh, ini baru dahsyat, Tip. Luhur-luhur dia yang atur-atur malaikat. Pasti keturunannya ini tiada kalah hebat ini. Betul. Kalau kita tengok-tengok dari potongannya ini seperti keturunan dari India ini ya. Cuma jahitannya ini jahitan Indonesia nih. Tapi kan, Lip, kalau India itu biasa hidungnya kan mancung, Lip. Ini enggak nih. Itu kalau yang mancung-mancung itu bukan keturunan, itu tanjakan. Ini longsoran ini. Tuan Syekh, kira-kira Tuan Syekh datang kemari ini mau apa ini? Ane datang untuk menyadarkan semua umat manusia dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Dan Ane akan mengajak semua ulama-ulama untuk berdebat. Oh, tapi kalau di sini tiada ulama ya, Tip ya? Tapi Bang Udin Tongong itu kan ulama tuh, Lip. Itu baru, Tip. Tiada ulama. Kalau ulama seperti Tuan Syekh ini pakai sobran sama jubah seperti ini. Tuan Syekh, kira-kira nih kalau kami mau jadi pengikut Tuan Syekh, apa saja syaratnya itu? Atau pakai pas foto atau fotokopi KTP gitu? Tidak perlu. Ente cukup ikuti perintah Ane. Kalau ente ikuti perintah Ane, pahalanya jauh lebih besar dibanding ente pergi haji ke Makkah. Jikalau ente cium tangan Ane, pahalanya jauh lebih besar dibanding ente mencium batu Hajar al-Aswad. Nah, ini baru hebat namanya, Tip. Betul, Lip. Berarti kita nggak usah pergi jauh-jauh ke Mekah lagi, Lip. Iya. Ente juga harus cari pengikut untuk Ane sebanyak-banyaknya. Ane jamin, nanti di akhirat ente akan dapat syafaat dari Ane. Siap. Salam. Cium tangan. Tuan Syekh. Siap. Kita jadi pengikut Tuan Syekh. Tiada susah-susah kita kalau mau naik haji atau umroh ya kan, Tip? Betul, Lip. Tinggal cium tangan Tuan Syekh. Sudah sama pahalanya itu. Lebih tinggi lagi. Kau dah ada dengar kau tidak? Kat kampung kita ni sekarang dah ada Tuan Syekh datang dari India, Dek. Gurunya Talib sama Latib itu kan? Betul. Berarti kau dah dengar. Sekarang dua orang tu dah pun jadi murid Tuan Syekh tu. Dah dapat juga orang tu jaminan masuk surga, Dek. Abang pun nak juga lah, Dek. Oh alah bang gak usah percaya kali sama yang gitu-gitu. Pelajari dulu yang betul-betul. Justru itulah, Dek. Kalau kita tak ikut masuk kat dalam pengikut dia tu, macam mana kita tahu dia tu betul ke tidak? Maksud adik tuh, abang tengoklah gelagatnya. Baik nggak ahlaknya, betul nggak ajarannya. Kalau perkara tu dah pastilah betul, Dek. Pasti baik. Engkau tengoklah pakaiannya, jubahnya panjang, pakai sobran. Kata si Talib, Dek. Luhur-luhur dia tu, Dek, satu malam tu bisa Isra' Mi'raj tu 40 kali. Rasulullah pun cuma sekali kan. Itulah yang mesti dicurigai. Masa lebih hebat leluhur dia daripada Rasulullah? Kalau Allah nak, apa yang payah, Dek? Dia tu kata si Talib kata luhur-luhur dia tu, Dek, ya. Dia tu bisa umrah kat Mekah tu pulang hari, Dek. Tak macam kita 15 hari. Umroh pulang hari itu mau ngapain dia di sana? Ya nggak bisa ngapa-ngapain lah dia di sana. Maksudnya tu gini, Dek.
dia tu umroh tu ke sana, tapi kalau jam makan dia balik lagi kat rumah. Nanti lepas makan dia balik lagi kat sana. Nanti waktunya dia nak tidur, dia balik lagi kat rumah. Mungkin maksudnya supaya hemat biaya lah puasa. Abang ni mau kali di toko-tokoi dia. Sangka abang umroh tuh di belakang rumah dia. Kecuali dia umroh di musola Kampung Belacan ini, bisa lah dia bolak-balik pulang ke rumah. Kau ni susah betul percaya dengan orang. Abang aja yang gampang percaya sama orang. Biasanya itu bang, kalau orang udah berilmu itu, dia nggak akan ngumbar-ngumbar sama orang bang. Kayak padi tuh, makin tua, makin berisi, dia makin merunduk. Biasanya kalau orang udah berilmu itu, dia makin tawaduk bang. Kalau perkara ilmu dek, tak usah khawatir dengan dia tu dek. Dia orang yang paling berilmu kat muka bumi ni. Dia dah berkelana dari India, Arab sampai ke mari. Belum ada satu orang ulama pun yang bisa kalahkan ilmu dia tu. Sebab semua buku kitab-kitab yang ada kat muka bumi ni dah dihafalnya semuanya. Betul kata kamu Lul. Guru saya ini memang orang paling tinggi ilmunya. Dia sudah hafal isi seluruh buku yang ada di dunia. Bahkan buku yang belum ditulis pun guru saya ni sudah hafal isinya. Bukan begitu Tuan Syekh? Betul. Maka beruntunglah kalian jika bisa berguru dengan Ani. Karena lebih mulia berguru dengan Ani dibanding dengan semua nabi. Tuh, kau dengar dek. Lagi pula pun macam mana kita nak berguru dengan nabi? Sekarang ni nabi dah tak ada. Kalaupun ada, lebih tinggi pula pahala guru dengan dia ni. Dah kita ikut dia je ni. Tuan Syekh, kalau kami ni ikut jadi pengikut murid daripada Tuan Syekh ni, kami dapat jaminan surga ke tidak? Masalah surga itu urusan kecil. Nanti kalau ente mati, Ane bawain kertas yang ada nama Ane. Karena itu memo sakti Ane untuk ente. Kalau malaikat bertanya, tunjukin aja surat itu. Ente akan aman sampai kapanpun. Betul Lul. Tuan Syekh ini orang dalam Lul. Pokoknya kalau masalah surga aman ya kan Tip? Ya betul tu. Untuk apa lagi pusing-pusing? Tinggal tunjukkan aja surat sakti itu, udah bebas mau masuk ke mana aja. Sedap betul ya dek. Kalau gitu, ngapain orang capek-capek puasa sama sholat lep? Udah tuh, orang ngapain sampai ke Mekah sana untuk ibadah haji? Kalau kalian masuk surga, cuma modalkan kertas doang. Itu untuk orang-orang awam. Bagi kalian-kalian yang berkhidmat kepada Ane, melayani Ane dengan sepenuh hati, Ane jamin surga itu tidak akan jadi masalah lagi. Kalau macam tu, saya nak ikut jadi murid Tuan Syekh. Sama dengan bini aku juga ni. Bagus. Syaratnya, ente harus bersedia melayani dan patuh kepada Ane. Jangan sekali-sekali membantah. Karena kalau membantah, ente bisa berdosa besar. Apalagi istri ente. Harus bersedia kapanpun Ane minta menjadi istri Ane. Maksudnya macam mana Tuan Syekh? Ya ente harus ikhlas. Kapanpun Ane meminta istri ente menjadi istri Ane. Pahala besar bagi ente dan kemuliaan bagi istri ente. Udah nggak betul ajaran kayak gini nih bang. Betul juga kau cakap ni dek. Apa pula bini aku nak pinta jadi bini dia? Bini satu-satunya pula. Kalau 2-3 boleh lah ya kan? Kita lapor sama Bang Udin. Ajaran kayak gini nih betul atau enggak? Untuk apa kamu lapor sama Bang Udin Mir? Ilmu Bang Udin itu tiada terbanding dengan Tuan Syekh ini. Siapa Udin itu? Udin itu baru di Kampung Belacan ini Tuan Syekh. Tapi ilmunya tiada ada apa-apanya dengan Tuan Syekh. Bukan begitu kan Tip? Betul itu Lip. Dia itu orang kampung-kampung biasa. Dia tu nggak pernah pergi ke mana-mana. Jangan ke India sana, ke kampung Keling Medan pun dia nggak pernah. Jumpakan Ane dengan Udin itu. Ane mau tahu seberapa tinggi ilmu keagamaannya. Baik Tuan Syekh, mari saya antarkan. Tuh, abang dengar sendiri kan. Mentang-mentang ilmunya tinggi, bini orang pun nak diminta dia. Jangan-jangan bini si Talib pun dah dipintanya ya dek. Kalau itu pintalah dia. Kalau mau diterkan harimau Sumatera, nggak apa-apa, pinta aja bini Talib tuh. Iya tak iya juga ya. Maulah lebam dia dibantaikan gajah Lampung tuh. Waduh, Tip, ada orang tua malapetaka itu, Tip. Jadi kayak mana nih, Lip? Tuan Syekh, bagaimana kalau kita putar arah saja nih, Tuan Syekh? Kenapa? Saya mencium ada gelagat tiada bagus di depan kita itu.
Siapa orang tua itu? Apa gitu namanya Udin? Bukan Udin ini. Kalau ini orang tua malapetaka. Kehebatannya tidak tertandingi nih Tuan Syekh. Oh, bagus itu. Biar aneh coba sejauh mana pengetahuannya. Waduh, Kayak mana nih Tuan? Tuan Syekh, bagaimana kalau yang kali ini kita ngalah aja nih Tuan Syekh? Kalian berdua jangan takut. Belum ada satupun yang bisa mengalahkan aneh. Apalagi orang tua kampung ini. Assalamualaikum. Syekh, nak kemana kali ini? Ini siapa? Kami mau cari Bang Udin Songong, Wak. Ini namanya Tuan Syekh. Oh, tersesat. Nak kemana rupanya tujuan dia ni? Waduh, bukan tersesat, Wak. Tapi Tuan Syekh, beliau ini orang yang berilmu teramat-amat tinggi ya, Tip ya. Ya. Beliau ingin meluruskan dan mendakwah seluruh umat manusia, Wak. Oh, mulia betul niatnya. Baguslah nak. Lagian kau ni pun masih muda lagi. Banyak-banyak menuntut ilmu, tak ada salahnya. Siapa rupanya guru yang kau cari tu? Lip, bagaimana orang tua ini? Itulah yang saya katakan tadi Tuan Syekh. Kesaktian orang tua ini tiada terkalahkan. Karena onderdil telinga dia sudah rusak semua Tuan Syekh. Jadi, orang tua ini peka? Bukan peka lagi Tuan Syekh. Kalau ini namanya peka badak ini. Siapa nama orang tua ini? Namanya Wak Amat Peka Tuan Syekh. Kenapa kalian cakap sendiri? Siapa guru yang kau cari rupanya? Aneh ini adalah keturunan dari orang-orang yang mulia. Aneh kesini bukan mau cari guru, tapi aneh mau cari murid. Bukan Wak tak nak terima murid, tapi Wak ni dah banyak lupa ilmu-ilmu Wak dulu. Tapi teringat Wak, guru kau tu siapa yang utus engkau nak cari aku? Aneh tidak cari ente. Aneh tidak butuh guru. Ilmu aneh sudah cukup. Aneh ini adalah keturunan dari orang soleh. Oh, Kiai Soleh. Jadi engkau ni murid Kiai Soleh? Oh, di mana dia sekarang? Guru engkau tu kawan Wak kecil-kecil mengaji kat kampung dulu. Tamat SD, dia tu lanjut sekolah kat pesantren. Wak masuk sanawiyah je. Tapi teringat Wak, kenapalah dia utus engkau untuk cari aku? Atau ada ilmu yang belum ia fahami hingga dia suruh engkau tu jumpai aku? Hai orang tua, aneh tidak bilang aneh ini murid dari Kiai Soleh. Yang aneh bilang, aneh adalah keturunan dari orang-orang soleh. Jadi aneh tidak pantas berguru kepada ente. Ilmu aneh lebih tinggi daripada ente. Paham? Merendah je guru engkau tu. Manalah mungkin Wak ni lebih tinggi daripada kan guru engkau. Aduh, Lip, bagaimana ini, Lip? Wak ni cuma belajar kat kampung ni. Guru engkau bertahun-tahun tinggal kat pesantren. Tapi kalau engkau nak belajar tentang ilmu kehidupan, boleh juga dengan Wak. Segala macam asam garam dah Wak rasa. Pahit manis pun dah Wak rasa. Aduh, jadi bagaimana ni Tip? Jadi bagaimana ini, Lip? Tadi kan saya sudah kata Tuan Syekh, sebaiknya kita hindari saja orang tua pembawa bencana ini. Tapi Tuan Syekh tiada percaya. Ente tidak bilang kalau Dini terlalu peka. Kalau kau nak belajar tentang alam dengan Wak, boleh Wak ajarkan. Bagaimana cara hidup bersama alam. Macam mana alam ni menghidupin satu dengan yang lainnya. Melindungi makhluk-makhluk yang lainnya. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak hanya pada manusia, tetapi ada pada pokok, angin, air, bahkan semua hewan-hewan dan bebatuan yang ada ke alam ni. Buat lebih jelas ya, moh Wak ajarkan kat rumah saja. Moh. Astagfirullah. Lip, tolong aneh, Lip. Lip, tolong aneh. Bagaimana ini, Tip? Kita kejar dah, Lip. Kita ambil lagi guru kita. Betul juga. Tu orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana Lul? Abang yang dari mana saja dah lama tak muncul.
Aku nih tergantung sutradara aja lah, Lul. Kalau sutradara nyuruh aku muncul, muncul aku. Kalau sutradara nggak nyuruh, macam mana aku mau muncul? Kena marah lah aku. Iya tak iya juga cakap abang nih. Nantilah aku bagi tahu dengan Atuk Labu tuh. Supaya Bang Udin ini memang selalu harus muncul dekat ini. Supaya ada nang bagi pencerahan dengan manusia nih. Supaya tak ada ajaran yang sesat-sesat tuh muncul kat kampung kita kan. Ajaran apa yang muncul, Lul? Kita di kampung nih, ajaran yang disampaikan, diajarkan sama guru-guru kita di kampung inilah yang kita amalkan. Tapi di kampung kita ini udah muncul guru baru, Bang. Entah apa-apa diajarinya. Guru baru dari mana? Entah dari mana. Katanya ngakunya dari India, entah dari Arab gitu. Tapi agak nyeleneh lah ajarannya, Bang. Nyeleneh cemana? Nanti kalian yang nggak mampu mencerna apa yang disampaikannya. Awalnya pun aku berpikir macam tu juga, Bang. Karena dia cakap loho-loho dia tu orang sakti-sakti, Bang. Loho dia tu bisa turunkan rantai emas dari langit. Buat apa pula rantai emas tu? Entahlah, Bang. Kalau nak buat ayunan, ngapa pula tinggi betul sampai ke langit sana ngikat rantainya ya? Kalau nak jual, siapa pula nak belinya? Siapa pula nak pakainya kan, Dek? Yang parahnya, Bang, dia ngaku tuh paling tinggi ilmunya dan belum ada orang yang bisa ngalahkan ilmunya. Itu kata dia. Mau apa pula dia nyari aku, Lul? Katanya nak tanding ilmu. Dia nak tahu sampai mana ke ilmu agama abang tu. Ilmu apa pula yang aku tahu? Manalah aku tahu, Bang. Abang lah yang tahu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, inilah orangnya, Bang. Lul, sudah sampai sini saja kamu. Yang aku kira pun kau dah duluan sampai ke sini. Seharusnya sudah sampai dari tadi, Lul. Tapi tadi di tengah jalan ada aral melintang yang menghambat perjalanan kami. Sudah. Jangan bertele-tele. Yang mana namanya Udin Songo? Iya, saya, Pak Ustadz. Jangan panggil saya dengan panggilan kecil itu. Panggil saya Tuan Syekh. Panggilan Ustadz itu hanya untuk guru-guru ngaji di kampung. Oh, maaf Tuan Syekh. Ada keperluan apa kira-kira Tuan Syekh mencari saya? Penampilan dengan seperti ini dipanggil Ustadz. Ilmu apa yang kamu punya? Maaf Tuan Syekh, saya tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Saya hanya orang kampung yang hanya tahu bertani dan beternak. Kalau orang lain memanggil saya Ustadz, itu sangat berlebihan Tuan Syekh. Lep, benar ini yang ente bilang orang yang tinggi ilmu agamanya? Betul sekali Tuan Syekh. Tapi dia ini belum bisa jamin orang-orang masuk dalam surga Tuan Syekh. Kalau guru belum bisa menjamin pengikutnya masuk surga, untuk apa diikuti? Tapi di kampung ini Tuan Syekh, cuma dia yang paling ngerti ilmu agama Tuan Syekh. Baik, kalau begitu, ane tantang ente untuk bertanding perkara agama. Kalau ente yang kalah, ente harus jadi pengikut ane. Kalau ane yang kalah, ane pergi dari kampung ini. Maaf Tuan Syekh, saya memang tidak memiliki ilmu apapun. Saya hanya orang awam. Lagi pula, ilmu agama kan bukan untuk dipertandingkan. Ente jangan ajari ane. Ane lebih tahu daripada ente. Kalau ente berani, bilang berani. Kalau ente tidak berani, ente harus akui jadi pengikut ane. Lawan je Bang. Belum cuba, belum kita tahu. Masa pula abang nak jadi pengikut dia? Betul tuh, Bang. Kalau belum dilawan, belum kalah, belum pergi dari kampung ini, Bang. Tiada mungkin Tuan Syekh kalah, Mir. Semua ulama-ulama di Arab sana kalah dengan Tuan Syekh. Apalagi cuma baru kampung Belacan. Bagaimana, Udin? Apakah ente mau mengaku langsung kalah dan jadi pengikut ane? Maaf Tuan Syekh. Pertandingan seperti apa yang Tuan Syekh maksudkan? Ane akan kasih ente 3 pertanyaan. Kalau ente bisa menjawab ketiga-tiganya, ane akan mengaku kalah dan pergi dari kampung. Tapi kalau ente salah dalam 1 pertanyaan saja, ente harus jadi pengikut ane. Lawan Bang. Betul, Bang. Jangan biarkan ulama kayak gini menguasai kampung kita, Bang. Baiklah Tuan Syekh. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Silahkan Tuan Syekh mengajukan pertanyaan pertama. Sombong sekali ente di hadapan ane. Talib, Latif, sebentar lagi kalian akan mendapat pengikut baru. Kalau dia jadi pengikut baru di sini, berarti dia jadi adik perguruan kita lah, Lip. Betul sekali kamu kata. Adik seperguruan, bisa kita suruh Dip. Oke, Din. Dengar pertanyaan ane. Jika Allah Maha melihat, apakah dia juga bisa melihat dirinya sendiri? Kira-kira apa jawabannya ya, Dip? Mana aku tahu, Lip. Bagaimana, Din? Apa ente bisa menjawab? Wahai Tuan Syekh, Allah bukan makhluk.
Jangan samakan dia dengan ciptaannya. Allah melihat tanpa mata, mengetahui tanpa pikiran, dan hadir tanpa tempat. Jika Tuan Syekh bertanya apakah Allah melihat dirinya, maka itu pertanyaan yang datang dari logika yang terbalik oleh arah dan bentuk. Allah tidak perlu cermin untuk melihat dirinya sendiri, karena Allah Maha mengetahui, bahkan sebelum pertanyaan itu muncul di kepala Tuan. Bagaimana Tuan Syekh? Apa jawabannya betul? Ternyata pengetahuan ilmunya lumayan juga, Tip. Jawabannya macam mana? Betul atau salah? Untuk pertanyaan yang pertama ini, jawabannya betul. Yes. Apa aku cakap, Bang? Kalau belum cuba, belum tahu. Jangan senang dulu, ente, Din. Masih ada pertanyaan yang kedua. Baik, silahkan Tuan Syekh. Ente dengar baik-baik, Din. Jika Allah Maha Kuasa, apakah bisa dia menciptakan batu yang tidak dia bisa angkat sendiri? Macam mana maksud dia ni, Dek? Adik pun nggak tahu, Bang. Kali ini, ente tidak akan sanggup menjawabnya, Din. Ini baru pertanyaan yang luar biasa, Lip. Kalau ini bukan luar biasa lagi, Tip. Ini luar binasa. Bang Udin pasti bingung menjawabnya itu. Bagaimana, Din? Apakah ente menyerah? Tidak. Tetapi pertanyaan Tuan yang sesat logika. Sama halnya seperti bertanya, bisakah Allah menciptakan makhluk yang bukan ciptaannya? Atau bisakah Allah menciptakan lingkaran yang bersegi 4? Semua itu bukan kelemahan Allah, tetapi kebodohan manusia dalam bertanya. Kenapa Tuan Syekh? Jawabannya benar-benar menghantam aneh, Tip. Bahkan aneh belum pernah terpikir sampai ke sana, Tip. Mana kepintaran guru kau tulip? Katanya paling pintar kat sejagat raya. Ngan guru kampung aku ni pun dah kalah. Dah terbatuk-batuk. Kejap lagi terberak-berak lah tu. Jangan senang dulu kalian. Aneh masih punya pertanyaan pamungkas yang tidak mungkin kalian bisa jawab. Betul Tuan Syekh. Jangan sampai malu sama luhur-luhur Tuan Syekh. Masa sama Ubaru saja kalah. Betul Tuan Syekh. Bila perlu Tuan Syekh turunkan rantai kapal dari langit. Diam kalian. Tidak mungkin aneh bisa kalah dengan orang kampung ini. Din, jawab pertanyaan terakhir aneh. Silahkan Tuan Syekh. Din, ini pertanyaan aneh yang terakhir. Kalau ente bisa jawab, aneh akan angkat kaki dari kampung ini tanpa kata apapun. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan tempat? Dah terduduk pula Bang Udin. Nampaknya Bang Udin nyerah ni, Dek. Kali ini pasti bingung dia Tuan Syekh. Betul. Ini memang pertanyaan yang luar binasa. Tiada ada orang yang pasti terpikirkan ini. Tuan Imam kita ini memang orang yang paling pintar di dunia. Bagaimana, Din? Ente menyerah? Tuan Syekh, Allah tidak berada dalam ciptaannya. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada tanpa membutuhkan tempat. Karena wujud Allah bukan benda yang membutuhkan wadah. Jawablah kalau memang ente mampu menjawab. Jika Tuan bertanya Allah di mana, seolah Allah harus berada di satu sisi. Sementara Allah ada tanpa arah, tanpa ruang dan tanpa batas. Allah tidak pernah bergantung pada ciptaannya. Justru ruang dan waktulah yang Ia ciptakan. Apakah Tuan ingin merendahkan Allah dengan meletakkannya di satu tempat? Dia benar. Dia benar. Bahkan aneh belum pernah bisa menjawab pertanyaan aneh sendiri. Aneh kalah. Aneh kalah. Tuan Syekh, bagaimana kami? Lip, gurung, kau dah pergi. Ngapa pula kau tak nak ikut pergi? Pergilah ke langit sana, pegang rantai emas. Habis tu pakaikan kat kalung kau.